Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan menganalisa sebuah saham yang ternyata sedang mengalami lonjakan net income atau laba bersihnya ini naik di kuartal 2 2023. Kalau misalnya kita perhatikan di kuartal 1 2023, net income-nya hanya 105 miliar. Sedangkan di kuartal 2 di tahun ini naik ya mencapai 545 miliar. Nah, jadi di bulan Oktober ini kita masih menunggu rilis laporan kuartal 3-nya, guys. Apakah akan melanjutkan kenaikan dari sisi net income atau malah menurun ya, guys ya. Saham ini juga sempat dikoleksi oleh Pak Lo Keng Hong ya, guys ya. Meskipun di beberapa waktu lalu Pak Lo Keng Hong sempat diberitakan menjual sebagian saham ini. Tapi it's okay ya, karena di kuartal 3 nanti menjadi penentuan nih. Kalau misalkan net income-nya atau laba bersihnya akan naik lagi, maka saham ini masih sangat-sangat bagus. Kita juga sudah melihat dari sisi fair value atau nilai intrinsik saham ini, guys. Jadi, untuk nilai harga wajarnya nanti teman-teman juga bisa lihat ya, guys ya. Jadi, pantengin terus video ini sampai akhir. Kita akan menganalisa saham ini dari sisi um, valuasi juga ya. Valuasinya ternyata masih sangat murah guys ya, dengan PBV 0,39 kali dari nilai bukunya dan PER-nya ini hanya di angka 1,61 guys. Lalu kita lihat untuk rasio keuangannya, cash-nya 155 miliar, total asetnya 9,1 triliun, dan total liabilitasnya 3,8 triliun, sedangkan untuk total ekuitasnya mencapai 5,3 triliun. Kita lihat juga untuk profitabilitas saham ini, ternyata saham ini operating profit marginnya 72,18%, which is ini sangat tinggi ya guys ya. Kita lihat juga untuk net profit margin mencapai 56,21%. Mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak ya apa saham ini gitu ya. Tapi kita akan analisa lebih dalam lagi. Dan kita menggunakan format yang agak sedikit berbeda dari video kita sebelumnya, dan ini saya nilai lebih lengkap lagi guys untuk perhitungan valuasi dan sisi target price-nya. Nah, sisi valuasinya kita bisa melihat apakah saham ini secara valuasi masih cukup oke dan berapa sih margin of safety-nya dan berapa nilai wajar dari saham ini atau harga wajarnya itu berapa sih gitu kan. Dan kita pun nanti akan melihat apakah saham ini sudah cocok untuk kita beli atau kapan nih waktunya beli dan kapan waktunya jual gitu guys ya. Karena sebagian investor, apalagi investor pemula ya yang baru terjun di dunia saham dan memutuskan untuk berinvestasi untuk jangka panjang, ini masih agak sedikit bingung. Kalau misalkan ada video-video mengenai saham, ya, oh saham ini bagus. Tapi mereka biasanya bingung kapan belinya, di harga berapa belinya, apakah harga ini cocok belinya gitu guys ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau request, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan buatkan videonya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat nih harga wajarnya berapa, pertumbuhan EPS-nya berapa, dan kita pun akan memprediksi kira-kira saham ini akan bagi dividen di tahun depan itu sebesar apa gitu ya, dividen yang bisa dibagikan oleh sebuah saham. Seperti itu guys ya. Oke, jadi kita akan langsung melihat pricing dari saham ini, yaitu saham Cevin ya guys ya, atau Klipan Finance Indonesia. Nah, karena Cevin ini bergerak dalam jasa pembiayaan atau jasa perkreditan, maka Cevin tidak masuk ke dalam indeks syariah ya. Jadi buat teman-teman yang hanya ingin beli saham syariah, Cevin ini boleh di skip dulu gitu guys. Oke, kita akan lanjut ya melihat harga dari Cevin. Harga saat ini di 525 ya guys ya, 525 per lembar sahamnya atau Rp52.500 per lotnya. Jadi cukup terjangkau ya buat teman-teman yang mau nabung saham. Kita lihat di sini untuk Cevin sempat menyentuh area tertingginya di 26 Juli 2023 di tahun ini di angka 750 dan harganya saat ini di 525. Kalau misalkan kita lihat memang Cevin ini harganya cukup tertekan ya, dan kita bisa melihat fase downtrend di sini harganya turun terus. Nah, jadi kapan waktunya beli? Kalau misalkan kita perhatikan Cevin ini ternyata bisa berbalik arah atau rebound dan mantul di support 500 ya guys ya. Dia naik dan saya rasa Cevin ini akan konsolidasi dulu nih, akan ada retracement dulu ya di angka 525 sampai dengan 580-an guys ya untuk Cevinnya. Jadi kita akan lihat kalau misalkan Cevin
dia tembus di bawah support 500, saya rasa kita wait and see dulu aja, jangan buru-buru beli guys ya. Maksud saya jangan buru-buru beli ya kalau misalkan, harganya tembus di bawah 500. Tapi seandainya Cevin ini dia bisa melanjutkan kenaikan dan, di hari Senin depan bisa naik lagi, itu menandakan di area saat ini ya di 13 Oktober hari ini menjadi area higher low untuk Cevin dan bisa melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Jadi buat, belinya nanti kita akan lihat di price targetnya ya guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli saat ini berarti teman-teman buy on weakness nih untuk saham Cevin karena memang harganya sedang tertekan. Tapi kalau misalkan dia turun lebih dalam lagi itu ada tanda dia akan melanjutkan fase downtrend ya. Kita akan lihat di hari ini dan hari Senin depan gitu ya untuk perkembangan harga Cevin. Lalu kita akan lihat price target dari Cevin ya. Kita mengambil dari sebaran data tahunan. Kita ambil di sini untuk harga terendah dari Cevin di 282, harga tertingginya di 750 dan harga saat ini di 525. Maka posisi Cevin berada di persentil 52 guys ya. Dengan resiko yang medium, jadi resikonya tidak terlalu high risk juga. Ini target price kita ada di angka 500 guys ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada support di 500 ya. Kalau misalkan bisa mantul di support 500 berarti cocok nih di harga 500 kita bisa koleksi ya saham Cevin. Tapi saya pribadi masih menunggu untuk rilis laporan di kuartal 3 2023. Kalau misalkan kuartal 3-nya naik untuk net income-nya, saya yakin harga Cevin bisa kembali naik dan terapresiasi oleh market guys ya, seperti itu. Kita sudah membahas price target ya, semoga teman-teman tidak pusing dengan penjelasannya dan semoga mudah dimengerti gitu guys ya, karena kita memang membahas target price ini agar supaya tujuannya teman-teman itu nggak pusing sebenarnya gitu ya. Tapi semoga saja ya mudah dimengerti. Jadi untuk target price-nya kita tunggu di 500 dan kalau misalkan tidak jebol nih 500-nya ya, kalau tidak turun lagi ya berarti 500-nya sudah benar-benar harga yang terbagus untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia turun kita wait and see, kalau misalkan dia naik ya udah teman-teman tinggal beli aja nih di harga yang dekat dengan angka 500-nya. Seperti itu guys ya. Ini dari price targetnya. Lalu kita akan melihat secara valuasi juga ya guys ya, menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Kode sahamnya Cevin. Kita lihat di sini untuk EPS full year, kita ambil datanya dari RTI Business yaitu sebesar Rp326 per lembar saham. Kita bandingkan dengan EPS di tahun 2002 di tahun 2013 ya, 10 tahun ke belakang berarti ya. Maka growth-nya atau pertumbuhan dari laba bersih Cevin itu mencapai 12,38% secara tahunannya. Ya, di sini kita tambahkan 12,38%. Lalu kita akan melihat nilai intrinsik atau harga wajar Cevin, guys ya. Nah, ini guys, harga wajar Cevin ternyata di angka 4.955 per lembar saham dan harga saat ini di 525. Maka margin of safety-nya kita lihat ini mencapai 89,41% guys ya. Nah, teman-teman bisa memproyeksikan ya kalau misalkan kita investasi jangka panjang, apakah akan mencapai harga wajarnya untuk Cevin? Sebenarnya bisa aja guys ya. Tapi, kalau misalkan kita perhatikan dari harga tertinggi di 750, Cevin ini kalau misalkan dia naik ya ke angka 1000 misalkan ya, dari harga sekarang nih di 525 ya. Kalau misalkan dia naik aja ke 1000, itu berarti kita udah beggar guys. Kita udah cuan 100% dari saham Cevin ya. Apalagi kalau misalkan Cevin ini bisa naik ke angka 1.500 lalu ke 2.000 ya karena nilai wajarnya memang di angka 4.955. Makanya kenapa Pak Lo Keng Hong ternyata tertarik nih dengan saham Cevin karena memang pertumbuhan growth-nya mencapai 12,38% per tahunnya. Meskipun Pak Lo Keng Hong sebenarnya hanya menggunakan valuasi sederhana PER dan PBV. PER-nya di angka 1,61 kali, PBV-nya 0,39 kali gitu ya. Padahal Pak Lo Keng Hong ini hanya menilai suatu saham dari valuasi sederhana. Tapi ternyata
saham pilihan Pak Lokengho ini benar-benar bagus ya guys ya. Harga wajarnya pun tinggi di angka 4.955 dengan margin of safety 89,41%. Lalu kita akan ke dividennya guys ya. Kita akan bahas secara dividennya. Kita akan memprediksi berapa sih dividen yang akan dibagikan oleh Cevin di tahun depan ya untuk full year tahun 2023 ini. Kita ambil datanya dari RTI Business juga guys ya. Cevin ini di tahun lalu ya di 2022 ini membagikan dividen Rp100 per lembar saham, tapi EPS-nya itu hanya Rp78 per lembar saham. Jadi untuk dividen payout ratio di tahun 2022 lalu itu mencapai 128,21%. Nah, kalau misalkan sebuah saham membagikan dividen untuk DPR-nya ini lebih dari 100%, berarti itu diambil dari kasnya, guys ya. Jadi yang 28%-nya ini diambil dari kasnya. Sedangkan untuk dividen per share-nya kita lihat di sini melebihi dari EPS-nya ya. Makanya 128% nih untuk DPR-nya. Jadi kita asumsikan ya untuk dividen payout ratio-nya kita hanya ambil 80% aja nih guys ya. Dan untuk DPR-nya ini bisa berubah ya tergantung keputusan nanti di saat RUPS. Berapa besar dividen yang akan dibagikan oleh Cevin ini kepada para investornya. Tapi kita anggap saja Cevin ini bisa bagi 80%. Teman-teman bisa ubah angkanya. Kalau misalkan Cevin ini misalkan oh bagi 50% aja nih kira-kira berapa gitu ya dividennya. Nah, EPS full year annualized dari RTI Business ini di tahun 2023 ya untuk saham Cevin di angka Rp326 per lembar saham dengan payout ratio kita asumsikan 80%, maka dividen per share-nya ini mencapai Rp260 per lembar saham. Nah, kalau misalnya kita bandingkan guys ya, dividen tahun lalu Rp100 per lembar saham harganya naik ya, teman-teman perhatikan. Nah, sebelum Cevin ini membagikan dividen, ya pasti ada pengumuman dulu kan, pasti ada pengumuman dan ada RUPS. Nah, harganya naik tinggi guys, terapresiasi sangat tinggi ya. Naik tinggi dan bahkan di ex-date pun ini masih naik lagi guys ya. Nah, ini Rp100 per lembar saham. Bandingkan dengan prediksi kita Rp260 per lembar saham untuk dividen final tahun depan. Kalau misalkan di tahun depan dividen finalnya Rp260 per lembar saham ya naik 250% guys ya. Naik dua setengah kali nih dari dividen sebelumnya, saya rasa harga Cevin pun akan terapresiasi lebih tinggi lagi gitu guys ya. Nah makanya untuk teman-teman sangat saya sarankan untuk investasi itu jangka panjang minimal setahun 2 tahun ya agar nanti cuannya bisa maksimal seperti itu guys ya. Nah jadi kita lihat untuk prediksinya dividen di tahun depan itu mencapai 260. Ini dua setengah kali lipat lebih tinggi daripada dividen sebelumnya yang hanya Rp100 per lembar saham. Hanya saja memang untuk dividen investing ini harus sabar gitu guys ya, teman-teman harus sabar, jangan istilahnya jangan terlalu sering lihat posisi sahamnya gitu ya. Padahal kalau misalkan teman-teman itu fokus aja kerja gitu ya, atau misalkan tambah muatan setiap bulan, itu nantinya akan ada efek snowball atau efek bola salju maksudnya ya, efek snowball atau bola salju yang akan meningkatkan investasi teman-teman di masa yang akan datang. Nah, lalu kita juga akan melihat ya untuk passive income dari dividennya Cevin. Ya, kita asumsikan di sini dividen yield-nya 19,05% ya untuk dividen yield terakhir dari saham Cevin. Dengan passive income 5 juta per bulan, maka modal investasi teman-teman harus mencapai 314 jutaan. Lalu kita double menjadi passive income 10 juta per bulan, maka modal investasinya harus mencapai 629 juta. Lalu kita akan double lagi menjadi 20 juta per bulan, maka modal investasi yang harus teman-teman persiapkan adalah sebanyak 1,2 miliar rupiah. Kak, modal investasi sebanyak ini dapatnya dari mana? Sebenarnya teman-teman tidak usah terlalu pusing ya dengan modal investasinya harus berapa. Yang penting teman-teman itu harus yakin dengan saham yang teman-teman investasikan. Ya, jadi bisa dicek nantinya ya untuk laporan kuartalannya apakah ada peningkatan atau malah turun. Nah, kalau misalkan laporan kuartal 3 nanti naik, saya rasa harga Cevin juga akan terapresiasi dan teman-teman yang sudah koleksi saham Cevin
ini bisa cuan maksimal gitu ya, apalagi kalau misalkan kuartal 4-nya naik. Karena memang kalau misal kita perhatikan di tahun 2022 lalu, kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini selalu naik ya. Jadi kita akan lihat apakah di kuartal 3 di bulan ini akan naik lagi untuk pendapatan dari Cevin atau malah turun. Ini sebenarnya bisa menjadi keputusan teman-teman. Kalau misalkan kuartal 3-nya naik, ya berarti teman-teman bisa aja tambah muatan atau hold gitu ya. Tapi kalau misalkan kuartal 3-nya turun, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit sebagian atau take profit semuanya. Itu terserah teman-teman ya, karena keputusan investasi itu ada di tangan teman, jadi disclaimer on ya. Nah, kita sudah bahas ya semua perhitungan di saham Cevin. Target price-nya sudah kita hitung ya. Target price kita di angka 500. Kalau jebol 500 kita tunggu dulu. Kalau misalkan dia naik dan bisa rebound, mantul di angka 500, di harga 500, ini berarti bisa melanjutkan kenaikan. Begitupun dari sisi valuasi EPS ya, kenaikan laba bersih seperti itu sudah kita bahas. Nilai wajar Cevin ternyata masih sangat tinggi di 4.955, sedangkan harga saat ini di 525. Jadi kalau misalkan dia naik ke angka 1000 pun ini teman-teman udah cuan beggar guys, udah cuan 100%-an ya, ke 1025 gitu ya. Dan di sini margin of safety-nya juga masih tinggi 89,41%. Secara valuasi sederhana kita bisa lihat Cevin ternyata masih sangat-sangat murah ya, dan pertumbuhan tahunannya atau growth ya, pertumbuhan laba bersih tahunannya mencapai 12,38%. Kita juga sudah membahas mengenai dividennya guys ya. Dividen perkiraan kita untuk dividen tahun depan saham Cevin mencapai Rp260 per lembar saham. Ini bisa saja berubah ya tergantung dengan EPS-nya. Kalau EPS-nya naik, tentunya ini akan naik. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya naik, ini pun bisa naik. Dan begitupun sebaliknya ya guys ya. Oke guys, semoga terbantu ya dengan video yang saya buatkan buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada request, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.